Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya, tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Kang Deddy Mulyadi alias KDM geruduk KPK. Ini emang agak lain, ini gubernur gue ini. Agak lain ini Bapak Aing emang. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Biasanya para pejabat itu menghindari KPK. Lah ini gubernur Jawa Barat, buset, nyamperin. Kang Deddy, ini udah kejauhan Kang Deddy, beneran kejauhan Kang Deddy. Semoga Kang Deddy dan keluarga selalu dilindungi sama Allah, sama Tuhan. Kita ini hidup di negara, kalau ada orang jujur, orang tulus, orang baik, itu malah malah dicecer gitu. Gua nggak tahu mau sampai kapan ngontenin Kang Deddy Mulyadi, karena isi FYP gua itu isinya cuman gubernur Jawa Barat, cuman Kang Deddy Mulyadi isinya. Gua pribadi itu sampai lupa program-program pemerintahan, program-program Pak Prabowo sebagai presiden, program pejabat-pejabat lain waktu kampanye itu apa aja, gua lupa. Ini kalau konsepnya begini, ya jelas makin jelas kenapa Kang Deddy Mulyadi makin banyak gak ada yang suka, makin banyak makin banyak dikritik, makin banyak dijauhi pejabat-pejabat besar, makin ini, makin itu. Aduh, ini nih penyebabnya kayak gini-gini nih Kang Deddy. Masalahnya pejabat-pejabat Indonesia itu kurang menyukai adanya kejujuran dan transparansi. Lah ini Kang Deddy Mulyadi di YouTube channel, di mana, wawancara mana, acara mana, ngebongkar anggaran APBD, ngebongkar lah pejabat-pejabat, ngebongkar ini, ngebongkar itu. Sekarang ngegeruduk KPK, minta anggaran Jawa Barat diawasi supaya tidak ada yang natskal, tidak ada tikus-tikus berdasi. Iki piye tah, orang ngejauhin KPK, dia malah nyamperin. Kalau pejabat-pejabat natskal sebutannya tikus berdasi, kalau Kang Deddy Mulyadi kata gua mah kucing, nyawanya banyak. Pejabat lain kalau datengin KPK itu karena kesandung kasus. Lah ini gubernur Jawa Barat, Bapak Aing nyamperin KPK, minta ngawasin anggaran Jawa Barat. Emang agak lain, dari awal juga konsepnya udah agak lain ini gubernur gua. Coba yang di daerah lain, provinsi lain, gubernurnya ada nggak yang agak lain kayak bapak gua begini? Kata gua ini ya, Kang Deddy Mulyadi, lawan-lawannya kata gua keburu AFK, tahu kagak? Keburu AFK duluan, mau ngikutin programnya Kang Deddy keburu gengsi, nggak diikutin tapi programnya oke, programnya bagus. Tapi ya kata gue ini mah juga kalau mau lawan Kang Deddy Mulyadi ya berat. Ini kalau yang kebiasaan makan-makannya sampai perutnya gendut dari uang hasil rakyat gitu ya, apa nggak keringet dingin? Apa nggak ketar-ketir dia orang? Jangankan pejabat-pejabat yang keringet dingin, yang ketar-ketir, lah kita yang selalu nyebut dia Bapak Aing, ibarat kata kita anak-anak online-nya dia, lah kita juga ketar-ketir, keringet dingin juga ini. Ketika pejabat-pejabat lain itu backingannya itu orang-orang tinggi, backingannya itu orang-orang kaya, orang-orang berduit gitu kan, backingannya mereka gitu. Lah bapak gue ini gubernur Jawa Barat, backingannya Allah, mantap. Kata gue ini juga gubernur Jawa Barat, kagak takut apa-apa, nggak takut apapun, ibarat kata mah ya mau dilaporin tinggal laporin, dikritik tinggal dikritik, dibenci tinggal dibenci. Toh gue nggak makan dari uang lu juga, karena dia udah konten sendiri, hasil konten gue udah banyak, gue fokus aja sama rakyat-rakyat gue. Ngapain gue mikirin lu orang? Tuh gubernur gue emang agak lain konsepnya. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Kevin. Kita bahas lagi nih, ada berita terbaru dari KDM, yaitu Kang Deddy Mulyadi ya, tentang lebih baik gubernur konten daripada gubernur molor, katanya gitu guys. Wah, mantap. Nah, kita lihat beberapa infonya dari KDM dan beberapa ya seperti biasa ya, masih ada aja pro dan kontra gitu guys ya, tentang kebijakan beliau ya, apalagi kebijakan tentang militer, barak militer ini guys ya. Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener, daripada gubernur molor ya. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Tuh hayang, ting aing. Bener. Serba bingung ya ketika ada gubernur yang bikin konten di segala konten ini, itu kan sebagai bentuk nih loh, aku kerja gitu ya, daripada kita nggak ada. Kalau gubernurnya nggak bikin konten, kita nggak tahu nih kerjanya Kang Deddy itu apa gitu guys ya. Jadi
kalau Kang Deddy bikin konten kan kita bisa tahu kegiatan beliau tuh apa aja sih, ngapain sih kan. Kalau kayak nggak ada konten itu kan, wah jangan-jangan Kak Deddy cuma di kantor makan terus pulang lagi gitu ya. Tapi kalau dengan ada konten ini kita bisa tahu, oh ternyata Kak Deddy itu kerjanya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu guys ya. Kang Deddy masuk gorong-gorong. Ya, sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Asik. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini mantap Kang Deddy. Nah, ini ada lagi. yang orang tuanya tidak datang. Kang Deddy mengangkat para siswa barak menjadi anak asuh setelah menjadi petugas upacara di Hari Kebangkitan Nasional, katanya gitu guys ya. Kita lihat ya. Kamu semua nanti jadi anak saya semuanya. Kalau kamu bersedia, kamu tinggal di Bandung, saya sekolahkan di Bandung kalian semua. Gak usah balik ke rumah. Saya khawatir kalau ke rumah malah nanti berubah lagi. Ya. Mantap ya beliau ya. Wow, jadi anak angkat guys. Masya Allah. Mau nggak? Mau. Kamu jadi anak asuh saya semuanya. Kamu disekolahin sama saya di Bandung. Nanti diurus kepindahannya. Nanti tinggal di Bandung. Oh, nanti tinggalnya di Bandung guys ya. Tuh lihat, wah, momen mereka kayak senang banget diangkat Di Pakuan udah banyak ruang-ruangnya. Mau nggak kalian semua? Mau semuanya. Tuh kan. Jadi kalian semua nanti didata Pak Sekda. Nama-namanya siapa? Semuanya jadi anaknya Deddy Mulyadi semua. Masya Allah, baik banget beliau ya. Dan kita lihat lagi ada berita apa lagi guys. Ini ada bentar-bentar. KDM diteriaki presiden, ini jawaban KDM katanya. KDM selalu menghormati semua orang katanya gitu guys. Presiden mah Bapak Prabowo Subianto. Tegas tuh. Lihat wajah ekspresinya. Ini kenapa nih? Sebuah video viral beredar di Instagram Kota Palembang kali ini memperlihatkan seorang anak berstatus. Nah, seatas pelajar yang katanya dibul-bul katanya ya guys ya. Nah, ini videonya aku skip takutnya karena bendera dolar kuning nih. Ini korbannya di bawah ya. Tuh lihat. Parah sih guys. Pantesan ya Kang Deddy mengeluarkan kebijakan yaitu tentang barak militer, karena anak-anak zaman sekarang susah diatur. Lihat kayak gini nih. Contohnya ya buat kalian para orang tua yang tetap kekeh menolak yang namanya barak militer. Ini lebih baik kalian lihat ya, kayak gini nih. Para PKI lagi. KPAI gitu ya. KPAI ini yang hobinya cuma menghujat Kang Deddy gitu ya. Lihat nih, banyak orang kayak gini nih. Dirinya langsung naik ke daratan dengan masih memakai pakaian sekolah. Kasihan tugas tuh lihat. Peristiwa ini seperti video yang beredar menjadi tontonan anak-anak sebayanya saat di lokasi kejadian. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka di kaki kiri dan tuh kan, parah sih guys. Kalian coba bayangkan seandainya jadi korban seperti ini gitu ya. Dan para orang tua gimana nih, orang tua mereka tahu nggak anak-anaknya melakukan hal seperti ini? Pasti nggak ada yang tahu karena bilangnya sibuk kerja lah, sibuk ini gitu ya. Nah, kita lihat lagi guys. Berbagai stakeholders lainnya. Ini apa lagi nih? Viral Komisi X DPR RI akhirnya malu sendiri skemat Pak Susno Dwaji, guys. Instansi militer. Anda terlalu itu merendahkan lembaga pendidikan militer. Oh, ya kalau lembaga pendidikan militer cenderung melanggar HAM, ya Anda masuk sana, berhentikan. Kasih tahu Panglima TNI. Bagi orang yang cekak berpikir. Ingat, dikirimnya itu bukan di tempat pendidikan yang abal-abal. Jangan merendahkan lembaga pendidikan militer, TNI dan Polri. Saya ini alumninya. Pak Presiden Prabowo itu alumninya. Para menteri alumninya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alumninya. Presiden Soeharto alumninya. Tuh, dengar tuh. Ini ada juga ngakak tanggapan Gubernur Jawa Barat untuk Rafathar katanya guys ya. Bang Denny nih belum mandi nih. Bang Denny nih tuh lihat tuh. Apa cita apa coba sih? Kayak gini. Bawa aja mulu. HP mulu Kang Denny nih lihat nih Kang Denny nih. Keren banget tuh. Mbak Nigita, kalau larang anaknya main HP, larang Avatar main HP, Mbak Nigitanya jangan main HP terus dong. Ya, nanti kalau terus-terusan main HP terus,
lupa sama anak. Paling utama main HP lupa sama anak. Kalau lupa sama Rapi, kayaknya sering karena Rapinya banyak di luar terus. Mau diangkut nih, pilih barak mana? Ayo, pilih di Bandung, pilih di Jakarta, pilih di mana baraknya? Ayo Rapatar, ambil HP-nya. Aduh. Kang Dedi, apa lagi nih? Semoga video ini di like. Kelahiran Subang 25 Juni 85. Dia ini jadi translator sekaligus agen yang suka jual-jual orang Indonesia buat dipaksa kerja jadi scammer atau jadi penipu di Kamboja. Perempuan ini bernama Indri Paramitasari. Dia ini translator sekaligus dia yang bikin-bikin skrip. Dia juga yang ngatur keberangkatan orang yang mau kerja di Kamboja. Korbannya udah banyak loh Kang Dedi, termasuk keluarganya sendiri. Dia tuh dulu juga pernah nipu orang, iming-iming kerja ke Australia, modusnya transit di Thailand. Tapi pas dari Thailand dibawanya ke Kamboja. Nah sekarang Indri ini udah balik di Subang Kang Dedi. Mungkin bisa dicari Kang Dedi. Oh iya, selain Indri ada lagi loh agen di Jawa Barat namanya Lucky. Suka juga jual-jual orang Indonesia ke Kamboja dengan modus kerjanya itu di restoran. Tuh guys, lihat ya. Mungkin kalian punya komentar apa nih dari beberapa infonya dari KDM, yaitu tentang Kang Deddy Mulyadi. Untuk video kali ini kalian bisa tulis di kolom komentar setelah melihat beberapa infonya guys ya. Dan sekian dulu videonya. Terima kasih sudah hadir, dan buat kalian selalu nonton video aku, mudah-mudahan rezeki selalu lancar. Dan buat kalian sudah subscribe, terima kasih banyak. Aku nggak bisa nyebutin satu-satu karena terlalu banyak gitu ya. Dan sekian dulu guys videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.